Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Melakukan pengamanan di lapangan terbang Baya Biru Paniai, seorang polisi dan warga ditembak kelompok kriminal bersenjata. 2 pekan diserang virus, 519 babi di Mimika mati. Logistik ke pulau terluar mulai didistribusikan KPU Merauke. KPU Merauke mulai mendistribusikan logistik pemilu ke 6 distrik di pulau terluar dan terjauh di Merauke. KPU harus mendistribusikan sesegera mungkin karena jarak dan medan yang sulit. Logistik pemilu diangkut dengan menggunakan 2 kapal. KPU Merauke juga menghadapi kendala dalam distribusi logistik pemilu karena saat ini cuaca buruk tengah melanda perairan Laut Arafuru. Kita persiapan sebenarnya, kita H-7 itu sebenarnya harus sudah diberangkatkan menuju wilayah-wilayah terjauh dan tersulit di wilayah Kimam Pemekaran. Jadi hari ini akan keluar, ini bukan hari ini ya, sebenarnya hari ini kita hanya memastikan masuk di kapal, besok pagi sudah bisa bergeser. Ini untuk wilayah Kimam, Ilwayap, Tabonji, Padua, kemudian Wan Kontuar. Hari ini akan diberangkatkan karena mengingat kondisi wilayah, kondisi geografis yang sangat jauh, maka kita harus memastikan bahwa kecukupan waktu juga untuk distribusi di TPS-TPS di wilayah yang sangat terjauh dan tersulit. Yang didistribusikan apa saja nih Bu Ketua? Didistribusikan tentunya adalah seluruh logistik pemilu, baik yang di dalam kotak maupun di luar kotak, untuk seluruh TPS yang tersebar di wilayah distrik masing-masing. Logistik yang dikirim seperti kotak suara, surat suara, bilik suara, dan tinta. Kepolisian mengawal ketat proses distribusi hingga ke lokasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Agar pemilu 2024 berjalan lancar, Bawaslu Pusat menggandeng praktisi media massa dan mahasiswa. Pertemuan yang berlangsung di kantor Bawaslu Merauke merupakan konsolidasi agar pemilu tahun ini lebih mudah diakses masyarakat. Kehumasan Bawaslu itu merupakan wajah kita atau wajah Bawaslu itu sendiri. Maka peran media ini menjadi penting. Kalau tokoh-tokoh media di Bawaslu sudah kebanyakan pasti kayak Kang Pepek tadi, Gepeng, terus juga teman-teman media lainnya. Mereka inilah yang mendesain informasi itu bisa diakses oleh publik. Jadi ide-ide gagasan mereka yang memiliki pengalaman yang begitu panjang di dunia wartawan atau dunia media, keberadaannya sangat penting bagi kami di kehumasan. Kalau ibarat kehumasan ini adalah sebuah wajah Bawaslu sebagai terdepan informasi yang bisa diakses ke seluruh masyarakat. Bawaslu meminta media massa ikut mengawasi pelaksanaan pemilu agar mencetuskan pemilu yang aman, adil, dan bijaksana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masa tenang berlangsung 3 hari, mulai 11 Februari hingga 13 Februari mendatang. Bupati Merauke Romanus Baraka meminta masyarakat Merauke menjaga ketertiban dan kedamaian selama masa tenang. Seluruh warga masyarakat Merauke, saya ingin partisipasinya dulu. Partisipasi datang ke TPS. Karena suara Anda menentukan masa depan Indonesia 5 tahun. Itu poin satu. Poin kedua,
Saya terima kasih untuk seluruh orang Merauke, masyarakat Merauke ini, orang Merauke, anak-anak, semua sampai tete nenek, pemuda, semua elemen masyarakat, gereja, teman-teman di pengurus masjid, semua terima kasih. Pengurus agama Hindu, Buddha, TNI, Polri, aparatur sipil, semua terima kasih. Teman-teman wartawan, terima kasih. Selalu kita bekerja sama dan puji Tuhan, alhamdulillah Merauke sampai hari ini aman. Nah, saya selaku kepala daerah, terlepas dari kepala daerah sebagai anak Merauke, saya minta dengan rendah hati kita mohon jaga keamanan. Ketertiban ini kita jaga. Karena ini kita modal. Ini modal kita sehingga Merauke ini kenapa laju pertumbuhan pembangunannya begitu cepat. Nah, ini mari kita jaga sama-sama. Di event pemilu ini kita jaga sama-sama. Kalau ada kepentingan dari caleg masing-masing, dari partai masing-masing, kalau boleh itu dilakukan secara profesional, sesuai aturan. Begitu. Jangan sampai provokasi masyarakat untuk saling tuding-menuding seperti itu, atau membuat kelompok-kelompok yang akhirnya bisa menjadi selisih paham antar pendukung dari partai masing-masing, dari caleg masing-masing. Jadi sekali lagi saya memohon kepada seluruh masyarakat Merauke, sekalian pemerintah, semua aparatur, TNI, Polri, untuk mari kita dekati rakyat kita minta untuk kita semua aman di tanah ini. Sesuai jadwal, setelah masa tenang, masyarakat pada tanggal 14 akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan presiden dan wakil presiden untuk periode 5 tahun mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.